Bab 2171, masalah besar sedang terjadi. Ma Yuanwu, hentikan. Melihat tetua kedua dari Villa Senjian benar-benar menyerang seorang gadis kecil, Zhang He berteriak dan hendak datang untuk menghentikannya. Zhong Limei sudah bersiap dengan baik dan menghentikannya dalam sekejap. Saudara Zhang, lawanmu adalah aku. Setelah mengatakan itu, mereka berdua mulai bertarung bersebelahan. Xiaoxing memegang konsol game di tangannya dan berkonsentrasi bermain Tetris. Kali ini saya lebih dekat ke level ketiga dibandingkan sebelumnya, dan saya dapat melihat bahwa saya dapat melewati level tersebut hanya dengan beberapa poin lagi. Karena itu, dia sangat gugup, dan kedua jari kelingkingnya terus mengoperasikan tombol. Aku baru saja melihat orang-orang itu datang, jadi aku memilih bersembunyi di belakang Ye Bufan, berpikir dengan cara ini, tidak ada yang akan menggangguku. Namun yang tidak pernah disangkanya adalah Ma Yuanwu masih menyambarnya saat pohon itu diam namun angin masih bertiup. Sialan, keluar dari sini. Xiao Qing meraung, mata tertuju pada layar, dan dua jari terus beroperasi. Pada saat yang sama, dia menjaga posisi duduknya tidak berubah dan bergerak sekitar 1 meter ke samping untuk melepaskan genggamannya. Oh, aku masih memiliki beberapa kemampuan. Ma Yuanwu tidak menyadari sama sekali bahwa dia hampir mati untuk bunuh diri. Sebaliknya, seorang gadis kecil melarikan diri dari tangannya, yang membuatnya menjadi pria kuat di alam gua, rasakan wajahnya kusam. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Dengan teriakan marah, tangan besarnya terulur lagi, dengan 3 cakar hantu, yang juga merupakan keahlian rahasianya yang terkenal dan eksklusif. Sekarang cakar pertama telah gagal, cakar kedua menyusul. Kamu sudah selesai, keluar dari sini. Xiao Qing sangat gugup ketika saat kritis tiba. Dia menendang kakinya ke tanah, mundur lebih dari 2 meter, dan melepaskan cakarnya. Kedua jarinya terus beroperasi dengan cepat. Setelah 2 kali gagal berturut-turut, Ma Yuanwu tiba-tiba merasakan wajahnya terbakar. Tidak apa-apa jika pihak lain adalah pria kuat yang telah terkenal selama bertahun-tahun, tapi kuncinya adalah seorang remaja lolita. Jika memang seperti ini, lupakan saja. Hal yang paling menyebalkan adalah gadis kecil itu terus mengutak-atik benda di tangannya bahkan tanpa mengangkat kepalanya untuk melihat dirinya sendiri. Tangkap aku. Kali ini dia tidak menahan apapun dan langsung menggunakan seluruh kekuatan orang kuat di panggung Dongsu. Cakar ini tidak hanya cepat dan kejam, tetapi momentumnya yang tak terbatas menghalangi ruang di sekitarnya, tidak memberikan ruang bagi lawan untuk melarikan diri. Melihat balok terakhir jatuh, Xiaoxing dipenuhi dengan kegembiraan. Namun saat ini, Ma Yuanwu menyerang. Dia juga ingin menghindari cakar ini dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dan kemudian menyelesaikan skor dengan orang ini setelah melewati level ketiga. Tapi apa yang terjadi justru kontraproduktif. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa menampilkan 1/10 pun darinya dalam situasi ini. Tapi kali ini serangan lawan sangat dahsyat, dan kekuatan mengopresi ruang membuatnya lebih lambat. Meski seluruh orang menyerah pada genggamannya, konsol game di tangannya tidak mengelak. Hanya ada 1 klik, dan konsol game itu langsung berubah menjadi bola bubuk di tangan Ma Yuanwu. Perhatian semua orang terfokus di sini sebelumnya, tetapi ketika mereka melihat sisi ini di depan mereka, setiap orang yang hadir memiliki reaksi berbeda. Semua orang di Villa Senjian terkejut. Mereka tahu kekuatan tetua kedua Ma Yuanwu. Tidak hanya dia telah mencapai tahap awal Dongsu, dia hanya sedikit lebih buruk dari tetua Zhong Limei. Dan dia selalu dikenal karena kecepatan dan gerakannya seperti angin. Tapi kali ini dia menggunakan 3 cakar hantu dan tidak menangkap gadis kecil itu. Mereka terkejut, dan orang-orang di Universitas Suimu ketakutan. Jika monster tingkat 8 menyerang, mereka akan ketakutan. Jiang Fangzu meringis dan mundur 7 atau 8 langkah. Aku akan mencekiknya, orang ini dalam masalah, dia dalam masalah besar. Tidak heran dia bereaksi seperti itu. Durusan dipukuli hingga menjadi hantu setelah menunda level ketiga. Senyuman muncul di bibir Ye Bufan. Inilah yang dia inginkan. Biarkan orang-orang ini menanggung ledakan monster tingkat 8. Saudara Zhang, jangan berkelahi. Saat dia mengatakan ini, dia menarik Zhang He dan mereka berdua menyingkir.
Pada saat yang sama, seluruh Universitas Suimu mengikutinya dan mundur 100 meter, semuanya tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ma Yuanwu belum mengetahui apa yang sedang terjadi, dan merasa kesal atas kegagalannya yang berturut-turut, ketika tiba-tiba sebuah momentum besar menghampirinya seperti kekuatan yang luar biasa. Dia mendongak dan melihat loli kecil yang lugu dan lucu dengan mata merah darah dan aura seperti binatang buas di sekujur tubuhnya. Momentum kekerasan melanda, 3.000 daun berguguran di tanah beterbangan, dan bahkan batu-batu di dinding gunung mulai meluncur ke bawah. Tampilan mematikan, aura pembunuh yang sekokoh substansi. Bahkan jika dia, seorang pria kuat di panggung Dongsu, melihatnya sekilas, seluruh tubuhnya akan gemetar. Ya Tuhan, apa yang saya lakukan? Ma Yuanwu menyadari pada saat ini bahwa dia telah menyebabkan masalah besar. Bagaimana gadis kecil ini bisa begitu kuat? Tampaknya kultivasinya setidaknya berada di tahap akhir Dongsu, atau bahkan lebih tinggi. Meskipun Jiang Fangzhu, Li Qingzu dan yang lainnya tahu bahwa Xiao Qing adalah monster tingkat 8, mereka belum pernah melihatnya marah. Saya melihatnya hari ini, dan saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan leher saya karena ketakutan. Hu Yaoyao berkata, saya telah melihat orang mencari kematian, tetapi saya belum pernah melihat seseorang mencari kematian seperti ini. Orang ini benar-benar menghancurkan konsol game Xiaoxing. Saya tidak tahu betapa menyedihkan kematiannya nanti. Mata mereka sendiri, obsesi gadis Tetris kini telah menghancurkan konsol game, dan konsekuensinya pasti akan seserius mungkin. Jiang Fangzhu mendecakkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi sombong, hantu tua dari keluarga Du itu baru saja merusak permainan Xiaoxing dan mati dengan sangat menyedihkan. Saya tidak tahu bagaimana orang ini akan mati, tapi dia pasti akan mati. Betapa menyedihkannya Li Qingzu mundur 2 langkah dengan gugup. Semuanya, tolong mundur. Saya baru saja mengganti pakaian. Akan buruk jika saya berlumuran darah. Mereka mengobrol dan tertawa, tetapi Ma Yuanwu dalam masalah. Tahu. Aku. Dia ingin menundukkan kepalanya dan menyerah, ingin memohon belas kasihan, ingin mengatakan sesuatu, tetapi di bawah tekanan yang sangat besar ini, dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Kamu pantas mati. Pada saat ini, Xiao Qing sangat marah. Orang itu sebelumnya hanya merusak rencananya untuk level ketiga, tapi orang ini langsung merusak konsol gamenya. Itu adalah hal favorit saya. Tanpa Tetris, bagaimana saya akan menghabiskan puluhan ribu tahun saya di masa depan? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Ingin mencabik-cabik pria di depannya. Aku ditipu oleh anak itu. Ma Yuanwu juga seorang lelaki tua. Bagaimana dia masih bisa mengerti saat ini bahwa Ye Bufan tidak mencoba menghentikannya sekarang, tetapi membujuknya untuk menyerang gadis kecil ini. Jelas sekali bahwa ini adalah jebakan yang sangat besar, sebuah lubang yang sangat besar. Tapi sekarang sudah terlambat, lebih baik cepat kabur. Dia melompat langsung ke udara, bersiap untuk melarikan diri ke kejauhan, tapi dia masih meremehkan kecepatan Xiao Qing. Begitu dia terbang, pergelangan kakinya ditangkap oleh Xiao Qing, dan kemudian dia terlempar ke tanah seperti boneka rusak. Orang tua sialan, kamu membayar untuk konsol permainanku, kamu membayar untuk Tetrisku, kamu membayar untuk level ketigaku. Xiao Qing tanpa ampun ketika dia memulai. Di bawah tekanannya yang besar, energi pelindung tubuh Ma Yuanwu tidak dapat digunakan semuanya, dan dia dipukuli berkeping-keping dalam beberapa detik. Bab 2172 Ayam jenis apa? Orang-orang di sekitar melihatnya dan diam-diam mendecakkan lidah mereka. Ini benar-benar terlalu tragis. Sebelumnya, siapa yang mengira bahwa pembangkit tenaga listrik Dongsu Stage yang bermartabat akan berakhir dengan akhir yang tragis? Jiang Fangzhu menepuk dadanya, ini terlalu menakutkan. Jangan memprovokasi master hebat ini ketika dia bermain game di masa depan, jika tidak, tidak ada yang akan mampu menanggung akibatnya. Xiao Qing masih kesal dan terjatuh belasan kali dengan satu tendangan, kepala Ma Yuanwu yang tak berbentuk terbang seketika, dan bahkan jiwa yang hendak melarikan diri pun langsung hancur berkeping-keping oleh tendangan tersebut. Menyebalkan sekali, pergilah ke neraka. Xiao Qing melemparkan tubuh itu ke udara,
meninjunya dengan pukulan terakhir, dan menyemprotkan kabut darah ke seluruh langit. Tapi itu belum berakhir. Dia menoleh untuk melihat Zhong Limei dan yang lainnya, matanya yang merah darah berkilat karena amarah yang tak terkendali. Baru pada saat inilah semua orang di Villa Senjian pulih dari keterkejutan yang luar biasa. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka loli kecil yang lucu ini akan berubah menjadi pembunuh yang mengerikan. Bahkan sebagian orang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, mengira itu hanya mimpi buruk. Siapa sangka tetua kedua yang bermartabat, orang kuat di tahap awal Dongsu, akan mati seperti ini, dan kematiannya akan sangat menyedihkan. Punggung Zhong Limei sudah basah oleh keringat dingin. Dia pernah ke penginapan beberapa kali sebelumnya dan melihat gadis kecil ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa Dewa Agung di akhir alam Dongsu akan berdiri di depan saya, dan metodenya akan begitu kejam. Sialan, kalian semua akan mati. Kemarahan di hati Xiao Xing belum sepenuhnya hilang, jadi dia melampiaskan sisa kemarahannya pada orang-orang ini dan berjalan selangkah demi selangkah. Dasar jalang, beraninya kamu menyakiti kakak laki-lakiku. Tetua ketiga Dongzong Mou, yang biasanya memiliki hubungan terbaik dengan Ma Yuanwu, meraung dan menebasnya dengan parang di tangannya. Dalam kesadarannya, gadis kecil di depannya pasti baru saja menggunakan metode khusus, dan itu jelas bukan tingkat kultivasi yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa berbakatnya monster itu, mustahil baginya untuk mencapai tahap akhir Dongsu pada usia ini. Justru karena itulah dia mengambil tindakan dengan paksa, berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh lawannya. Sayangnya dia salah menebak. Kekuatan Xiao Xing saat ini sebenarnya berada pada tahap akhir dari alam Dongsu, dan dia juga secara fisik sangat kuat. Menghadapi parang yang ditebas, dia tidak berniat mengelak, dan langsung mengulurkan tangannya yang putih dan lembut untuk menghadapinya. Apakah gadis kecil ini gila? Dia benar-benar mengambilnya dengan tangannya. Bunuh dia untuk membalaskan dendam tetua pertama. Gadis kecil ini sudah mati. Sepertinya dia tidak tahu seberapa kuat tetua ketiga. Petik 2. Villa Pedang Ilahi mata semua orang bersinar karena kegembiraan, merasa bahwa Xiao Qing sudah mati kali ini. Namun adegan selanjutnya membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka melihat tangan kecil berwarna putih dan lembut itu bertabrakan dengan parang, lalu terdengar bunyi klik. Namun yang patah bukanlah lengannya, melainkan parang yang sangat tebal itu. Xiao Qing dengan mudah meraih bilahnya dan mematahkannya, lalu meraihnya dengan dua tangan kecil satu demi satu, dan dalam 3 atau 2 pukulan, dia mengambil parang besar itu menjadi potongan besi yang tak terhitung jumlahnya dan menyebarkannya ke tanah. Dongzong Mo berdiri di sana dengan tercengang dengan sisa gagang pisau di tangannya. Dia telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun dan cukup terkenal, tetapi dia belum pernah melihat tubuh yang begitu ganas dan mendominasi. Sebelum dia bisa berbalik, tinju Xiao Xing sudah muncul di depannya. Dongzong Mo terbangun dari mimpi, berbalik dan bersiap untuk melarikan diri, tapi itu sudah terlambat. Dengan keras, awan kabut darah lainnya meledak, dan 3 laosan di Gunung Senjian jatuh. Murid-murid Villa Senjian yang baru saja berteriak tercengang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa loli kecil di depan mereka jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Lari dengan cepat. Banyak orang yang memikirkan hal ini, berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, di bawah tekanan orang-orang kuat di akhir periode Dongsu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Qing hanya melambaikan tangannya dan meraihnya dengan santai, dan momentum kuat itu langsung menghancurkan para murid dalam tahap integrasi. Dalam sekejap mata, di antara orang-orang yang datang ke Villa Senjian, hanya Tetua Agung Zhong Limei dan Zhao Mingzhen, yang berdiri di samping mereka dengan pandangan kosong, yang tersisa. Zhao Mingzhen tidak diragukan lagi adalah orang yang paling terstimulasi di tempat kejadian. Faktanya, situasi saat ini disebabkan oleh dia. Awalnya, Zhong Limei sangat mengagumi Ye Bufan dan sangat ingin dia mewakili prefektur Tianluo untuk berpartisipasi dalam kompetisi jenius 3 bulan kemudian. Tapi Zhao Mingzhen tidak berpikir demikian. Yang dia inginkan adalah membalas dendam pada dirinya sendiri, dan yang dia inginkan adalah menginjak-injak pihak lain.
Jadi saya mencoba yang terbaik untuk membujuk pemilik desa agar membawanya kembali untuk membuat mesin penyulingan obat, dan pada saat yang sama mengambil semua harta di tangannya dan membaginya dengan murid-murid Villa Senjian. Karena bujukannya itulah pemilik desa tergerak dan mengeluarkan perintah terakhir. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia sangat bangga, merasa bahwa dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menghancurkan Ye Bufan di bawah kakinya. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada orang sekuat itu berdiri di belakangnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana menginjak-injak lawan, tapi bagaimana menyelamatkan nyawa sendiri. Menghadapi Xiao Qing yang pembunuh, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berlutut tanpa bertahan. Melihat pihak lain datang ke arahnya, Zhao Mingzhen berkata dengan suara gemetar, "Jangan bunuh aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Dan aku juga bisa memberi kompensasi atas barang-barang yang kamu rusak." Jelas sekali, aku merasa alasan mengapa gadis kecil ini begitu marah adalah karena ada sesuatu yang hancur di tangan Ma Yuanwu. Selama dia bisa memberikan kompensasi, dia mungkin bisa menyelamatkan nyawa kecil, kalau tidak dia pasti akan mati. Trik ini memang efektif. Xiao Xing merasa kasihan dengan konsol gamenya. Dia tidak tahu bahwa Ye Bufan telah membawa benda ini dari bumi. Baru saja keluar dari pegunungan 10.000 binatang, dia tidak tahu banyak tentang dunia luar dan berpikir bahwa orang lain dapat memiliki benda ini. "Apakah kamu serius? Bisakah kamu memberikan kompensasi padaku?" kata Xiao Qing sambil menurunkan tinju yang baru saja dia angkat. Zhao Mingzhen diam-diam menghela nafas lega dan berkata dengan cepat, "Tentu saja, apapun yang Anda inginkan. Saya bersedia memberi kompensasi kepada Anda. Tidak peduli seberapa besar keinginannya, dia akan memberikannya kepadamu. Hal-hal baik harus dinikmati dalam hidup." Xiao Qing langsung mengulurkan tangan kecilnya, "Oke, berikan aku konsol gamenya, yang berisi Tetris." "Ayam apa? Kubus apa?" Zhao Mingzhen tercengang sejenak, apa yang dia bicarakan? Dia, konsol game, Tetris, ulang Xiao Xing, dan kemudian menatapnya dengan ragu, "Kamu tidak punya, kan?" Aku benar-benar tidak memiliki hal-hal yang kamu katakan, tapi kami punya mutiara dan putih giok di Villa Senjian. Cuan dan ayam 3 harta karun kuning, menurutmu ini tidak apa-apa?" "Sial, untuk apa aku membutuhkan benda itu? Ternyata kamu benar-benar berbohong padaku." Xiao Qing, yang baru saja tenang, kembali tersulut amarah. Zhao Mingzhen begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan segera mengambilnya dari cincin penyimpanannya. Aku akan memberimu semua harta karun itu. Apa menurutmu ini tidak apa-apa?" Bab 2173 datang dan tebas aku. Xiao Xing meraih cincin penyimpanan di tangannya dan memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Dia menemukan bahwa cincin itu berisi beberapa ramuan yang tidak dia sukai, serta beberapa batu spiritual sama sekali. Bagaimana gadget jelek ini dibandingkan dengan konsol gameku? Gadis kecil itu menggerakkan jarinya dan menghancurkan cincin penyimpanannya hingga berkeping-keping. Ye Bufan, yang berdiri di sampingnya, merasa sangat tertekan. Dia baru saja menyerang terlalu cepat, dan semua cincin penyimpanan Ma Yuanwu dan yang lainnya rusak. Sekarang, akhirnya, salah satu dari mereka dikirim kepada saya atas inisiatifnya sendiri, dan dia terjepit. Sepertinya dia perlu dididik di masa depan. Xiao Qing sama sekali tidak mempedulikan hal ini sekarang. Permainan tidak sepenting harta karun alam atau duniawi. Karena pihak lain tidak mampu membayar untuk konsol game tersebut, dia tidak memiliki kesopanan dan menamparnya. Zhao Mingzhen yang malang, yang selalu memiliki harga diri yang tinggi, bahkan tidak bisa menahan tamparan, dan langsung berubah menjadi pai daging dan dihempaskan ke tanah. Xiao Qing tidak peduli. Baginya, membunuh seseorang tidak berbeda dengan membunuh seekor semut. Setelah menyingkirkan Zhao Mingzhen, dia menatap tajam ke orang terakhir di Villa Senjian, Penatua Agung Zhong Limei. Yang agak aneh adalah meskipun lelaki tua itu menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, dia tidak menghentikannya, juga tidak ada niat untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia melirik ke arah Ye Bufan, "Dr. Ye, saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya meremehkan Anda, dan ada Master Super yang bersembunyi di samping Anda.
Ye Bufan tersenyum penuh arti, Anda tidak melakukannya, harapkan itu. Masih banyak lagi. Orang tua, bayar untuk konsol game saya. Xiao Xing tidak peduli dengan apa yang dikatakan kedua orang itu. Yang dia pedulikan adalah konsol gamenya hilang, dan orang-orang di depannya ini adalah pelakunya. Setelah mengatakan itu, tangan kecilnya terulur lagi. Meski terlihat putih dan lembut, namun mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Zhong Limei masih memiliki ekspresi tenang, dan bahkan ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Melihat Xiao Qing hendak meninju, suara dingin tiba-tiba datang dari sampingnya. Hentikan, jika kamu berani mengangkat satu jari, aku akan membunuhnya sekarang. Semua orang berbalik dan melihat belati di tangan Zhang He, yang saat ini tergeletak di leher Ye Bufan. Semua orang terkejut saat melihat adegan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhang He, yang semula berada di sisinya, tiba-tiba berpindah pihak dan benar-benar menyandera Ye Bufan. Xiao Qing bahkan lebih marah lagi, kamu bajingan, kamu berani menyentuh saudara Ye. Biarkan dia pergi secepatnya, atau aku akan menamparmu sampai mati. Dikatakan, gadis kecil, aku tahu kamu sangat kuat, tapi Ye Bufan ada di tanganku. Jika kamu bertindak gegabah, aku akan segera memenggal kepalanya. Xiao Xing, jangan bertindak gegabah dulu. Saat kritis, menghentikan Xiao Xing. Ye Bufan tersenyum tipis dan memandang Zhang He, saudara Zhang, kamu sedikit tidak tertarik. Aku menjadikanmu pria normal, tetapi kamu sekarang menyerangku. Bukankah itu sedikit tidak berterima kasih? Wajah Zhang He, tapi dia dengan cepat kembali normal. Ya, Anda telah membantu saya, tetapi saya juga telah membantu Anda. Kami hanya bisa mengatakan bahwa kami tidak berhutang apapun satu sama lain. Ye Bufan berkata, tapi saya tidak mengerti, apa tujuan Anda melakukan ini? Senjian Villa ingin menangkapku untuk membuat mesin penyulingan obat, bukankah begitu juga? Tujuannya sangat sederhana, ini adalah hartamu. Zhang He berkata, saya bukan lagi kepala manajer, dan saya juga telah kehilangan dukungan sumber daya dari keluarga kerajaan. Sebagai seorang kultivator biasa, saya tentu saja perlu memiliki cukup uang, sumber daya budidaya untuk lebih meningkatkan. Satu-satunya hal yang patut disalahkan adalah Anda memiliki terlalu banyak hal baik di tubuh Anda. Jika tidak ada yang lain, air mancur Yangshen adalah yang paling saya butuhkan. Dengan kekuatan saya telah lama memiliki kesempatan untuk mencapai tahap tengah alam Dongsu. Sayangnya, kekuatan mental saya masih sedikit lemah, dan saya hanya membutuhkan mata air yang bergizi. Petik 2. Hanya untuk ini, Ye Bufan menggelengkan kepalanya, kamu benar-benar idiot. Sepertinya kamu sudah lama menjadi kasim dan pikiranmu sangat sempit. Apa yang dia katakan memang benar. Jika itu hanya sumber makanan rohani, selama dia membuka mulutnya sebelumnya, dia secara alami akan memberikannya kepadanya, dan tidak akan ada rasa kikir sama sekali. Pihak lain berpikiran sempit dan menggunakan pikirannya untuk menebak dirinya sendiri. Karena melakukan hal bodoh seperti itu. Zhang He berkata, berhentilah bicara omong kosong, ini karena kamu terlalu tidak berpengalaman dan terlalu mudah mempercayai orang lain. Apakah aku terlalu berpengalaman? Petik 2. Ye Bufan tersenyum sinis, lalu menatap Zhong Limei. Apakah ini kartu truf terakhirmu? Aku tidak menduganya. Apakah ini kejutan? Zhong Limei menunjukkan ekspresi bangga. Ini memang pengaturanku. Aku diam-diam telah mempelajari masa lalumu selama periode ini. Dimulai dari Kekaisaran Tianfeng, Anda tidak pernah menderita kerugian baik melawan berbagai keluarga, termasuk Sekte Pedang Beiqiong yang kuat. Hal ini bahkan lebih benar lagi kali ini ketika Anda memasuki alam rahasia Tianluo. Menghadapi keluarga kerajaan Kekaisaran Daxing dan murid dari 3 sekte utama, Andalah yang paling diuntungkan. Jadi saya kira orang-orang seperti Anda mungkin memiliki rencana cadangan yang tidak diketahui, jadi saya mendiskusikannya dengan saudara Zhang He dan memutuskan untuk menangani Anda bersama. Saya membawa orang-orang dari Villa Senjian untuk menyerang Anda dari depan, dan dia berpura-pura datang ke sisi Anda sebagai kartu truf tersembunyi. Tampaknya kehati-hatian memang benar, dan ternyata kitalah yang tertawa terakhir. Petik 2. Pada titik ini, dia tertawa bangga.
Apakah kamu tertawa terakhir? Saya kira tidak demikian. Ye Bufan berkata, aku baru saja berkata, ada banyak hal yang tidak dapat kamu pikirkan. Nak, apakah kamu masih ingin menipuku sekarang? Sejujurnya, saya sudah makan lebih banyak garam daripada yang pernah Anda makan nasi. Zhong Limei sama sekali tidak menganggap serius kata-katanya, dan berkata dengan bangga, cepat serahkan semua harta yang kamu miliki, lalu kembali ke Villa Senjian bersamaku dengan patuh. Ini adalah hal terpenting yang harus kamu lakukan, saat ini, jika tidak, nyawaku dalam bahaya. Zhang He mengencangkan belati di tangannya, tampak merasa sedikit tidak nyaman, dan mengulurkan tangannya untuk menutup beberapa lubang besar di punggungnya. Petik 2. Nak, aku tahu kamu cukup mampu, tetapi kamu ingin melarikan diri dariku keluar, itu tidak mungkin. Ye Bufan memberinya tatapan mengejek, saya tidak pernah mengatakan saya ingin melarikan diri. Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh saya. Petik 2. Zhang He tampak dingin, ya, menurutmu aku tidak berani. Petik 2. Ye Bufan mengerutkan bibirnya, datanglah jika kamu berani. Datang dan bunuh aku, datang dan potong aku. Petik 2. Kamu, Zhong Limei dan Zhang He sama-sama sedikit bingung. Situasi saat ini berbeda dari yang mereka harapkan. Secara logika, bukankah mereka seharusnya bersikap patuh dalam situasi ini? Benar-benar tidak takut mati. Ye Bufan tidak peduli dan langsung memberi perintah pada Xiao Xing, silakan dan singkirkan dua benda lama ini. Baiklah, kakak Ye. Petik 2. Xiao Qing setuju, melambaikan tangan kecilnya dan bergegas mendekat. Zhang He sedikit panik, nak. Jangan melangkah terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Ye Bufan tertawa, sudah kubilang, datanglah jika kamu berani. Petik 2. Nak, karena kamu mencari kematian, aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang kuat terlebih dahulu. Zhang He tentu saja tidak ingin membunuh Ye Bufan, tapi tidak apa-apa jika membuatnya kesakitan. Dia memutar pergelangan tangannya dan menusukkan belati di tangannya dengan keras ke bahu. Bab 2174, dalam genggaman tanganmu. Melihat situasinya semakin tidak terkendali, Zhang He bertekad untuk memberi pelajaran kepada pihak lain. Belati di tangannya cepat dan ganas. Biasanya, itu seharusnya merupakan luka tusuk langsung di bahu. Namun hasilnya jauh di luar dugaannya, belati itu menusuk di bahu, seperti menusuk pelat besi, tidak hanya gagal menembus kulit, bahkan tidak meninggalkan bekas. Ini, Zhang He terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Ye Bufan adalah seorang kultivator pemurnian tubuh, itu hanyalah pencapaian kecil dan bukan apa-apa di bawah tangannya sendiri. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa dengan kekuatan penuhnya, ia tidak akan bisa melukai lawannya sama sekali. Mungkinkah pihak lain telah mencapai kesempurnaan pemurnian tubuh? Pada titik ini, dia tidak peduli lagi. Dia mengacungkan belatinya lagi dan menusuk dada Ye Bufan. Kali ini dia tidak menahan apapun dan menggunakan seluruh kekuatannya. Di bawah pemasukan energi sejati, pedang pendek itu cukup untuk memecahkan gunung dan memecahkan batu. Pisau itu menusuk keras di dada, lalu terdengar bunyi klik. Belati itu benar-benar pecah menjadi dua bagian, tapi Ye Bufan masih tanpa cedera. Zhang He benar-benar terkejut. Dia tidak bisa menyakiti orang lain bahkan jika dia tidak melawan. Apa kamu kaget? Sepertinya pengalamanmu di dunia seni bela diri terlalu sedikit. Ye Bufan tersenyum tipis. Aku sudah cukup memotong giliranku. Leher lawan dan mengangkatnya, seperti orang patah. Dia jatuh ke tanah seperti karung, lalu menutup titik akupuntur dengan satu jari. Wajah Zhang He penuh ketakutan. Dia, seorang ahli alam Dongsu yang kuat, seperti ayam di depan pihak lain, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Kapan kamu menjadi begitu kuat? Beberapa hari yang lalu, dia secara pribadi baru saja menjadi tuan rumah kompetisi kualifikasi pendatang baru. Meskipun Ye Bufan sangat kuat pada saat itu, dia masih termasuk di antara anak muda dan tidak sekuat itu dia. Itu benar-benar tidak mungkin tercapai. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan di depan orang lain. Ye Bufan hanya tersenyum dan mengabaikannya. Dia berbalik untuk melihat ke samping.
Saat ini, pertempuran antara Xiao Xing dan Zhong Limei telah dimulai. Dibandingkan dengan Ma Yuanwu sebelumnya, Zhong Limei jauh lebih pintar. Dia tahu dia kalah dan tidak mengambil tindakan keras. Dia selalu mengadopsi taktik mengembara dan menunda, berharap Zhang He dapat dengan cepat mengendalikan Ye Bufan. Tapi kekuatan Xiao Xing terlalu kuat. Meski begitu, dia tidak bisa menghindari semuanya. Pada akhirnya, dia terlempar ke belakang oleh angin tinju. Dia menabrak pohon besar dengan keras dan jatuh ke tanah, dengan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Orang tua, jika kamu merusak konsol gameku, kalian semua harus dikuburkan bersamaku. Xiao Qing bergegas dengan niat membunuh. Zhong Limei menoleh dan menatap Zhang He yang tertunduk, dengan senyum tertekan dan pahit di wajahnya. Saya telah melebih-lebihkan pemuda ini sebanyak mungkin, dan persiapan saya bukannya tidak memadai, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya tetap gagal pada akhirnya. Mengetahui bahwa dia pasti akan mati, dia menutup matanya dan menunggu kematian datang. Oke, jangan bunuh dia. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di semak-semak di dekatnya, dan Ye Bufan menghentikan Xiao Xing. Ternyata dia menduga krisis akan datang. Setelah menguji kultivasi Ye Erlang, keduanya bertukar identitas. Dia bersembunyi di kegelapan dan membiarkan Ye Erlang berdiri di bawah cahaya untuk menarik senjata musuh. Trik ini benar-benar berhasil. Tidak, benda-benda sialan ini merusak konsol gameku, aku harus membunuh mereka. Berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa memainkan Tetris yang menarik lagi, Xiao Xing menjadi pembunuh, mengayunkan tinjunya dan hendak mengambil tindakan. Ini untukmu. Pada saat kritis, Ye Bufan membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan konsol game lain seperti trik sulap. Oh, ini adalah konsol game. Mata Xiao Xing tiba-tiba berbinar, dan dia meraihnya di tangannya, dan kemarahan di hatinya hilang. Oke, kamu yang tua beruntung. Setelah mengatakan itu, dia dengan senang hati berlari ke samping dan mulai bermain Tetris. Ye Bufan diam-diam senang karena akhirnya dia bisa menenangkan amarah gadis kecil itu. Awalnya saya mengosongkan supermarket karena ruang untuk menyimpan cincin itu cukup besar, namun sekarang sepertinya masih diperlukan. Konsol game yang bernilai lebih dari 10 yuan sebenarnya dapat ditukar dengan nyawa orang kuat di tahap Dongsu. Zhong Limei, yang lumpuh di tanah, benar-benar tercengang, dia tidak menyangka akan menyelamatkan nyawanya seperti ini. Yang lebih mengejutkannya adalah, mengapa dua Ye Bufan muncul di hadapannya. Kamu, siapa di antara kamu yang asli? Bukan hanya dia, tapi Zhang He di sebelahnya juga benar-benar tercengang semua. Aku nyata, itu bonekaku. Ye Bufan melangkah maju dan menyegel titik akupuntur Zhong Limei, lalu berbalik dan membawa Ye Erlang pergi. Ini, wajah Zhong Limei berubah sangat jelek. Dia mengira dia telah merencanakan sebelumnya dan mengirim Zhang He sebagai agen yang menyamar terlebih dahulu. Tanpa diduga, dia sudah siap, dan dia selalu dimanipulasi. Wajah tua Zhang He juga berubah warna menjadi hati babi. Sungguh konyol dia menertawakan orang lain karena tidak memiliki pengalaman di dunia seni bela diri. Di saat yang sama, mereka berdua juga sangat terkejut dengan kekuatan Ye Bufan. Yang sebelumnya adalah boneka, belum lagi boneka itu sangat hidup sehingga tidak mungkin untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Siapa yang bisa membuat boneka sekuat itu, tapi dia 100 kali lebih kuat. Ye Bufan mengabaikan emosi mereka dan berkata terus terang, sekarang ada dua cara bagimu, menyerah dan menjadi pelayanku, atau mati. Akan masih berguna. Pertama-tama, kekuatan Universitas Suimu masih terlalu lemah. Jika Sekte Leiyun mengirim orang untuk melakukan serangan diam-diam, mereka akan menggunakan senjata pertahanan pada saat itu. Jika orang kuat dari tahap Dongsu dikirim untuk menjaganya, itu akan jauh lebih aman. Selain itu, saat saya pergi ke Kekaisaran Dasun kali ini, meskipun saya dan yang lainnya kuat, mereka masih terlalu muda. Memiliki master di tahap Dongsu bersama Anda terkadang bisa berguna. Ini, kedua orang itu jelas sedikit terkejut, dan tanpa sadar mereka terdiam. Mereka semua adalah orang-orang Dongsu yang kuat yang sebelumnya menyendiri,
Tetapi tiba-tiba mereka harus menyerah kepada seorang pemuda, dan mereka masih merasa ragu-ragu di dalam hati. Ye Bufan mengerutkan kening, saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersama Anda, cepat dan putuskan. Saya bersedia menyerah. Zhang He adalah orang pertama yang memberikan jawabannya. Dia sekarang terpisah dari keluarga kerajaan Kekaisaran Daxing dan sendirian. Itu adalah pilihan terbaik untuk melekatkan dirinya pada pria yang kuat. Tapi Zhong Limei ragu-ragu. Dia adalah tetua dari Villa Senjian, jadi masih agak sulit untuk membuat keputusan ini. Zhang He menasihati, Guru Zhong, ini adalah perhentian Anda di Villa Senjian, dan Anda tidak akan pernah mencapai hal lain dalam hidup Anda. Dokter, Ye sangat berbakat dan cakap. Dia adalah ahli alkimia yang langka. Mungkin Anda harus menyerah. Ini adalah kesempatan kita. Jadi jangan ragu lagi dan segera ambil keputusan. Oke, saya juga memilih untuk menyerah. Zhong Limei akhirnya mengambil keputusan. Bab 2175 Kekaisaran Dasun. Baik Zhang maupun He menyerahkan setetes darah, dan kemudian menyimpulkan kontrak tuan pelayan. Mulai sekarang, mereka semua menjadi pelayan Ye Bufan dan tidak bisa mengkhianati mereka selama sisa hidup mereka, jika tidak mereka akan musnah dalam satu pikiran. Setelah masalah terselesaikan, Ye Bufan meminta Jiang Fangzhu dan yang lainnya untuk membersihkan tempat kejadian, dan kemudian dia mulai membuat alkimia. Dia memurnikan total 2 tungku pil, 1 tungku pil transformasi dan 1 tungku pil suyuan. Dengan bantuan pil transformasi, kekuatan mental Hu Yaoyao dan lainnya telah ditingkatkan 1 tingkat. Pil suyuan adalah pil yang dapat membantu mereka yang berada di alam Dongsu meningkatkan kultivasi mereka. Ye Bufan memberi Nalan Yujia, Zhang He dan Zhong Limei masing-masing 1 pil. Di alam rahasia Tianluo, budidaya Nalan Yujia telah mencapai puncak tahap integrasi. Sekarang setelah meminum pil suyuan lagi, budidayanya mencapai tahap Dongsu setelah setengah jam. Zhang He dan Zhong Limei juga berada di tahap awal alam Dongsu selama bertahun-tahun, dan dengan bantuan pil, mereka dengan mudah mencapai tahap tengah alam Dongsu. Keduanya sangat bahagia di dalam hati. Tampaknya tuan ini telah membuat keputusan yang tepat, dan masa depan tidak terbatas. Setelah membantu semua orang meningkatkan kultivasi mereka, Ye Bufan meminta Zhang He pergi ke Kekaisaran Tianfeng sebagai tetua Universitas Suimu untuk mencegah kecelakaan. Kemudian dia membawa Zhong Limei dan yang lainnya ke Jiutian lagi dan terbang menuju kota Kekaisaran Dasun. Setelah menaiki senjata spiritual terbang, Ye Bufan menyerahkan Jiutian kepada Jiang Fangzhu untuk mengendalikannya, dan berkumpul dengan semua orang di kabin. Dia memandang Zhong Limei dan bertanya, bagaimana reaksi Senjian? Villa jika begitu banyak orang menghilang sekaligus. Akankah mereka membalas dendam pada Universitas Suimu di Kekaisaran Tianfeng? Ditemukan, ketika menyangkut diri sendiri, mereka bergegas ke Kekaisaran Tianfeng sendiri. Zhang He sendiri mungkin tidak dapat menahannya. Zhong Limei berkata dengan hormat, Tuan, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Panggil saya Tuan Muda, jangan panggil saya Tuan, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Ye Bufan membawa Zhong Limei bersamanya demi kenyamanan dalam melakukan sesuatu. Akan sangat buruk jika menemukan tetua agung dari Villa Senjian dan mengejarnya untuk memanggilnya Master. Saya mengerti, Tuan Muda. Zhong Limei setuju dan melanjutkan, meskipun Villa Pedang Ilahi tidak dapat dikatakan telah keluar dengan kekuatan penuh kali ini, ia masih menggunakan setengah dari kekuatannya. Sekarang begitu banyak orang yang telah kehilangan semuanya. Sekaligus, itu pasti akan menjadi pukulan bagi sekte tersebut. Besar sekali. Saya akan menyebarkan berita ini. Jika tidak, saya telah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang yakin siapa yang akan datang untuk membunuh saya. Selain itu, pemilik Villa Senjian adalah orang yang sangat berhati-hati, dan tidak akan melakukan apapun sampai dia mengetahuinya kekuatan spesifikmu. Jika kami mengambil tindakan lagi, semuanya akan baik-baik saja untuk periode waktu berikutnya. Oh, itu bagus. Ye Bufan mengangguk, merasa lega. Hu Yaoyao berkata, saudaraku, ketika kita sampai di Kekaisaran Dasun, bagaimana kamu akan menyelamatkan saudari situ? Sebelumnya,
Ye Bufan telah memberitahu mereka secara singkat tentang lukisan tintas itu. Semuanya mereka semua sangat jelas tentang tujuan ini perjalanan. Nalan Yujia berkata, apa gunanya? Pergi saja ke istana Raja Pelindung omong kosong itu, hancurkan rumahnya, dan rebut orang itu kembali. Sepertinya ini tidak tepat, bukan? Lu Sueman berkata, kita juga perlu memikirkan situasinya. Bagaimana jika Sister Situ sukarela? Saya khawatir tidak pantas bagi kita untuk melawannya. Nalan Yujia menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin? Pasti Raja Pendukung omong kosong itu yang menindas orang lain. Ye Bufan sedikit mengernyit. Bahkan sekarang, dia tidak 100% yakin dengan situasi Situ Dianmo. Bagaimanapun, dia telah melalui banyak hal, datang dari bumi ke lingkungan yang sama sekali asing, tanpa teman dan tanpa dukungan. Ada kemungkinan bagi seorang wanita untuk jatuh cinta dengan pria lain dalam keadaan yang sangat sulit. Pada saat ini, jelas tidak pantas untuk mengetuk pintu secara membabi buta untuk merampok seseorang. Meskipun Zhong Limei tidak tahu segalanya, dia bisa menebak dari percakapan beberapa orang. Dia berkata, Tuan, ada sesuatu yang ingin saya katakan, tetapi saya tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Katakan apa yang ingin Anda katakan. Setelah menandatangani kontrak Tuan Pelayan, Anda adalah salah satu dari Anda miliknya sendiri, dan kamu tidak akan pernah bisa mengkhianati. Karena itu, Ye Bufan tidak mengambil tindakan pencegahan apapun terhadapnya. Zhong Limei berkata, saya ingin tahu seberapa banyak yang Tuan Muda ketahui tentang Kekaisaran Dasun. Ini, saya pada dasarnya tidak mengerti. Ye Bufan benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Kekaisaran Dasun, tapi itu tidak masalah baginya. Tidak peduli seperti apa pihak lain, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, selama Situ Dianmo ada, dia harus pergi ke sana untuk menyelamatkan orang. Bukan hanya dia, Nalan Yujia dan yang lainnya juga tidak pernah meninggalkan Kekaisaran Tianfeng dan tidak memahami situasi di sini. Tetapi jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda tidak akan pernah berada dalam bahaya dalam 100 pertempuran. Ada baiknya juga mengetahui lebih banyak tentang lawan Anda. Zhong Limei adalah tetua terhebat dari Sekte Bintang 8, dan dia pasti tahu lebih banyak daripada orang-orang seperti dirinya. Memikirkan hal ini, dia bertanya, kami tidak tahu banyak tentang Kekaisaran Dasun. Beritahu kami seberapa banyak yang Anda ketahui. Ya, Zhong Limei menjawab, lalu berkata, Villa Pedang Ilahi memiliki cabang di banyak tempat, termasuk satu di Kekaisaran Dasun, jadi saya masih tahu banyak tentang situasi di sana. Di 3 kerajaan di prefektur Tianluo, di antaranya 16 kerajaan, Dasun tidak terlalu kuat, dia rata-rata. Tapi selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Nalan Yujia berkata terus terang, kenapa? Bukankah mereka sangat kuat? Ya, kekuatan nasional Kekaisaran Dasun secara keseluruhan tidak terlalu kuat, tetapi keluarga kerajaan mereka memiliki leluhur, Dugu Xiu, yang telah hidup selama ratusan tahun. Menurut legenda, Dugu Xiu ini juga seorang jenius seni bela diri yang terkenal di waktu, dan kemudian dia berkultivasi. Dia bahkan memasuki periode Dongsu, dan justru karena keberadaannya Kekaisaran Dasun didirikan. Setelah Kekaisaran Dasun secara resmi didirikan, dia benar-benar pensiun dan secara bertahap menghilang dari berita. 3 kerajaan bersatu untuk menyerang Dasun. Kekaisaran mengambil tindakan, melihat bahwa negaranya dalam bahaya kehancuran kapan saja. Pada saat ini, keluarga kerajaan dari 3 kekaisaran dihancurkan satu persatu, dan kaisar saat ini dibunuh. Monster tua Dugu Xiu tidak mati sama sekali. Tidak hanya masih hidup, tetapi budidayanya menjadi semakin tak terduga. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi pencapaiannya. Kekaisaran Daxing, yang dikenal sebagai yang terkuat di prefektur Tianluo. Seperti ini, Ye Bufan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka keluarga kerajaan Kekaisaran Dasun akan menyembunyikan tuan yang begitu kuat. Saat ini, Xiao Qing, yang baru saja dipukuli, mengangkat kepalanya, Saudara Ye, tidak apa-apa, 2 es krim rasa talas, saya akan membantu Anda membunuhnya. Hu Yaoyao berkata, iya, Xiao Qing ada di sini, kita tidak perlu takut. Menurut pendapat mereka, dengan Xiao Xing, monster baji,
Tianluzu hampir tak terkalahkan dan tidak perlu takut pada siapapun. Tapi menurut Ye Bufan, Xiaoxing tidak memiliki status khusus. Setelah diketahui bahwa monster itu telah keluar dari pegunungan 10.000 binatang, tidak ada yang tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya. Mungkin ada banyak orang kuat yang datang untuk menganggapnya sebagai hewan peliharaan. Karena itu, dalam keadaan normal, dia akan berusaha mengurangi jumlah serangan Xiao Qing sebanyak mungkin, kecuali dia bisa membunuh semua musuh. Mari kita lihat, saat kita sampai di Kekaisaran Dasun, aku akan memeriksa situasinya dulu. Jika perlu, kita bisa merampok orang. Dia akhirnya memilih rencana kompromi dan pergi memeriksanya sendiri terlebih dahulu. Si Tudianmo, dia bisa bertanya. Keputusan akan diambil berdasarkan keadaan tertentu.